Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Suara Radio. Dimanapun kalian berada malam ini, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang banget rasanya saya bisa kembali nemenin waktu istirahat kalian malam ini. Ngomong-ngomong, kalian lagi dengerin siaran ini dari kota mana aja nih? Ada yang lagi di Jakarta, Surabaya, atau mungkin ada yang lagi di luar pulau? Coba absen dulu ya di kolom komentar, biar kita makin akrab. Gimana kerjaan atau aktivitas kalian seharian ini? Lancar-lancar aja kan? Pasti ada kalanya kalian ngerasa capek banget sama hiruk-pikuk kota dan pengen rasanya pulang ke kampung halaman biar bisa istirahat dengan tenang. Iya kan? Nah, soal pulang kampung ini, saya punya satu cerita menarik. Judulnya, Suara Tangisan Perempuan dari Kuburan Desa Setiap Malam Jumat. Kita bakal ngikutin kisah seorang pria bernama Bagas Pratama. Bagas ini sebenarnya orang biasa saja. Dia cuma pengen cari ketenangan dengan balik ke desanya setelah lama merantau. Tapi bukannya dapat ketenangan, Bagas malah terjebak dalam teror yang menyeramkan. Dia sering dengar suara tangisan perempuan dari arah makam desa setiap malam Jumat. Ternyata, ada rahasia gelap soal kekayaan keluarganya yang selama ini disembunyiin rapat-rapat oleh ayahnya. Ada sebuah dosa besar di masa lalu yang sekarang menuntut balas ke Bagas. Kebayang nggak? Gimana rasanya kalau ternyata kemewahan yang kita nikmati sekarang asalnya dari nyawa orang lain? Sebelum ceritanya makin jauh, yuk cari posisi yang paling nyaman dulu. Bisa sambil rebahan atau duduk santai. Jangan lupa pakai earphone dan kecilin sedikit lampu kamar kalian supaya suasananya lebih dapat. Sambil nunggu, jangan lupa juga buat klik like dan subscribe dulu ya, sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Sudah siap dengerin ceritanya? Bismillahirrohmanirrohim, kita mulai. Angin sore berhembus membawa hawa dingin yang menusuk tulang saat mobil travel yang ditumpangi Bagas Pratama berhenti di ujung jalan tanah berbatu. Pemuda berusia 28 tahun itu turun dengan membawa sebuah koper besar dan ransel yang tampak berat. Di hadapannya, desa Karangsari terbentang dalam balutan kabut tipis yang mulai turun dari perbukitan. Ini adalah desa tempat mendiang orang tuanya dulu tinggal, sebuah tempat yang sudah belasan tahun tidak ia kunjungi sejak ia merantau ke Jakarta untuk kuliah dan bekerja. Bagas menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-parunya dengan udara pedesaan yang seharusnya menyegarkan. Namun, alih-alih aroma daun basah atau tanah segar, hidungnya justru menangkap bau yang ganjil, campuran antara kelembapan yang pengap dan samar-samar aroma bunga melati yang layu. Ia memandangi deretan rumah kayu dan semi permanen yang berjejer dalam keheningan yang tak wajar. Waktu baru menunjukkan pukul 5 sore, tetapi desa ini sudah tampak seperti kota mati. Pintu-pintu tertutup rapat, jendela-jendela dipalang, dan tidak ada satupun anak-anak yang bermain di halaman. Ponsel di saku celananya bergetar. Sebuah panggilan masuk dari Rian Hidayat, sahabat karib sekaligus rekan kerjanya di Jakarta. "Halo Yan," sapa Bagas sambil mulai melangkah menyusuri jalan desa menuju rumah peninggalan keluarganya. "Gas, kau sudah sampai di desa antah berantah itu." Suara Rian terdengar renyah di seberang sana, diiringi suara bising klakson jalanan ibu kota. "Serius, aku masih tidak habis pikir dengan keputusanmu, mengambil cuti panjang berbulan-bulan hanya untuk menyepi di desa yang bahkan sinyal internetnya kembang kempis. Kau bisa burnout parah kalau begini caranya." Bagas tersenyum tipis, langkahnya berderak menginjak kerikil. "Justru karena aku burnout, makanya aku butuh tempat inian. Jakarta terlalu bising. Kepalaku butuh ketenangan. Lagi pula, rumah peninggalan bapak dan ibu sudah terlalu lama kosong. Aku harus mengurusnya sebelum hancur dimakan rayap." "Ketenangan sih ketenangan, Gas. Tapi dari cerita-cerita yang kudengar soal desamu itu, tempat itu lebih cocok disebut angker daripada tenang. Kau tidak takut sendirian di rumah tua sebesar itu?" Rian merespons dengan nada skeptis yang sudah sangat dihafal Bagas. Rian adalah tipe manusia modern yang hanya percaya pada hal-hal yang bisa dijelaskan oleh logika dan sains. Baginya, hantu dan mistis hanyalah ilusi psikologis. Jangan mulai, Yan. Kau tahu aku juga tidak percaya hal macam itu. Sudahlah, aku sudah sampai di depan rumah. Nanti aku kabari lagi kalau sinyalnya stabil. Ucap Bagas mengakhiri panggilan.
Bagas berdiri di depan sebuah rumah bergaya Jawa kuno dengan halaman luas yang kini dipenuhi rumput liar setinggi lutut. Cat putih pada dinding kayunya sudah mengelupas, menampilkan warna coklat kehitaman yang lapuk. Dengan kunci berkarat yang ia bawa dari Jakarta, Bagas membuka pintu utama. Bunyi engsel yang berderit nyaring memecah kesunyian sore itu, terdengar seperti rintihan panjang yang menyayat hati. Di dalam, udara terasa sangat pengap. Debu tebal menutupi perabotan yang tertutup kain putih. Bagas menghabiskan sisa sore itu dengan membersihkan kamar utama dan ruang tengah sekadarnya. Ia menata pakaian, menyiapkan meja kerjanya, dan mencoba membangun kembali kehidupan normalnya di tempat yang baru ini. Ia berharap di desa yang sunyi ini, ia bisa menemukan kedamaian untuk memulihkan kondisi mentalnya yang lelah akibat tekanan pekerjaan di kota besar. Malam itu, ia menyeduh kopi, duduk di teras belakang, dan menikmati suara jangkrik yang menemani malam pertamanya. Semuanya terasa begitu damai, begitu normal, persis seperti yang ia harapkan. Kedamaian yang diharapkan Bagas hanya bertahan selama 3 hari. Hari ini adalah hari Kamis. Sejak siang, langit desa Karangsari terus mendung, menggantungkan awan kelabu yang tebal. Menjelang waktu maghrib, Bagas berjalan ke warung kecil di dekat pertigaan desa untuk membeli beberapa kebutuhan pokok. Di sanalah ia bertemu dengan Ibu Sumiati, seorang wanita parubaya tetangga beda gang yang sedang tergesa-gesa memasukkan barang dagangannya. Wajah wanita itu tampak pucat, matanya terus melirik ke arah jalanan yang mulai gelap dengan tatapan gelisah. "Loh, Bu Sumi, kok sudah mau tutup? Ini kan baru jam 6 kurang," sapa Bagas ramah sambil memilih beberapa bungkus mie instan. Ibu Sumiati menoleh dengan gerakan kaku. Nak Bagas, iya, ini kan malam Jumat. Di desa ini kalau sudah malam Jumat, apalagi Kliwon, tidak ada yang berani keluar rumah setelah maghrib. Nak Bagas juga, cepatlah pulang. Kunci pintu rapat-rapat, tutup semua gorden." Kening Bagas berkerut. "Memangnya ada apa, Bu? Ada perampok?" "Bukan perampok, Nak." Suara Ibu Sumiati bergetar, nyaris seperti bisikan. Tangan keriputnya mencengkram lengan Bagas dengan kuat, membuat pemuda itu terkejut. "Kalau malam ini kamu dengar suara itu, tutup telingamu. Jangan pernah membuka pintu. Jangan pernah mencari dari mana asal suaranya. Ingat pesanku, Nak Bagas." Tanpa menunggu balasan, Ibu Sumiati bergegas masuk ke dalam rumahnya dan mengunci pintu dengan suara bantingan yang keras. Bagas berdiri mematung, kebingungan bercampur dengan rasa penasaran yang mulai merayap di dadanya. Ia pulang ke rumahnya dengan langkah yang sedikit lebih cepat dari biasanya. Malam pun turun dengan cepat. Kegelapan menyelimuti desa seperti selimut tebal yang mematikan segala sumber cahaya, kecuali lampu-lampu temaram di teras rumah warga. Bagas duduk di ruang tengah, mencoba fokus pada laptopnya. Namun entah mengapa, udara malam ini terasa jauh lebih dingin hingga menembus jaket tebalnya. Bulu kuduknya sesekali meremang tanpa alasan yang jelas. Pukul 23.45 WIB. Kesunyian malam tiba-tiba pecah. Awalnya Bagas mengira itu hanya suara angin yang menyusup lewat celah atap. Namun suara itu semakin jelas. Hiks. Bagas menghentikan ketikannya. Jantungnya berdegup satu ketukan lebih cepat. Itu adalah suara tangisan. Tangisan seorang perempuan. Suaranya terdengar sangat lirih, penuh dengan penderitaan dan kesedihan yang teramat dalam. Bagas menelan ludah. Logikanya mencoba menolak. Mungkin itu hanya suara kucing liar atau burung malam. Batinnya menenangkan diri. Namun tangisan itu berganti menjadi rintihan panjang yang diiringi isak tangis tersendat-sendat. Suaranya bergema seolah-olah dibawa oleh angin dari arah utara desa, arah di mana pemakaman umum desa Karangsari berada. Rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Mengabaikan peringatan Ibu Sumiati, Bagas bangkit dari kursinya. Ia berjalan mengendap-endap menuju jendela ruang tamu. Dengan jari yang sedikit gemetar, ia menyibakkan sedikit ujung gorden yang berdebu dan mengintip keluar. Jalanan desa kosong melompong, hanya ada kabut tebal yang bergulung-gulung di atas tanah. Namun suara tangisan itu semakin keras, semakin dekat. Kini tangisan itu berubah menjadi raungan kepedihan. "Tolong, dingin!"
Mata Bagas terbelalak lebar. Suara itu bukan sekedar ilusi, itu suara yang sangat nyata, merintih tepat dari arah luar pagar rumahnya. Tiba-tiba suhu ruangan anjlok drastis. Napas Bagas mengeluarkan uap putih. Bau anyir darah bercampur dengan aroma melati busuk menyengat penciumannya dengan brutal, membuat perutnya mual. Lalu, di tengah pekatnya kabut di luar pagar, Bagas melihatnya. Sebuah siluet perempuan berdiri menunduk di bawah tiang lampu jalan yang berkedip-kedip. Pakaiannya putih kotor, berlumuran tanah merah, dan sesuatu yang tampak gelap seperti darah yang mengering. Rambutnya panjang menjuntai menutupi seluruh wajahnya. Tubuh Bagas kaku bak dipaku ke lantai. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekak di tenggorokan. Tiba-tiba, siluet perempuan itu berhenti menangis. Kepala yang sedari tadi menunduk itu perlahan-lahan terangkat, mengarah tepat ke jendela tempat Bagas mengintip. Bagas melepaskan gorden itu secepat kilat. Sinar matahari pagi yang menerobos masuk dari celah jendela akhirnya menyadarkan Bagas dari rasa takut yang melumpuhkannya semalaman. Ia terbangun dengan tubuh pegal dan keringat dingin yang masih menempel di bajunya. Pikirannya kacau balau. Kejadian semalam terasa seperti mimpi buruk. Namun, bau melati busuk yang masih samar tercium di ruang tamu membuktikan sebaliknya. Bagas membuka pintu depan dengan hati-hati. Udara pagi yang segar segera menerpa wajahnya. Ia berjalan ke arah pagar, tepat di mana ia melihat siluet perempuan itu semalam. Jantungnya kembali berpacu kencang saat matanya menangkap sesuatu di atas aspal jalan yang sedikit basah. Ada jejak kaki. Jejak kaki telanjang berukuran kecil yang terbuat dari tanah merah basah. Jejak itu tidak mengarah pergi dari rumahnya, melainkan mondar-mandir tepat di depan pagar. Seolah semalaman sosok itu berdiri di sana, mengawasi rumahnya. Nah, Bagas? Bagas tersentak kaget dan menoleh dengan cepat. Di belakangnya berdiri Pak Mulyono, kepala desa Karangsari. Pria parubaya dengan kumis tebal dan setelan seragam dinas berwarna coklat itu tersenyum ramah, namun sorot matanya tajam dan menyelidiki. "Pagi, Pak Kadis," sapa Bagas, berusaha menyembunyikan keterjukatannya dan menutupi jejak tanah merah itu. "Pagi-pagi sudah melamun di depan pagar. Bagaimana malam pertamanya di sini? Tidur nyenyak?" tanya Pak Mulyono sambil terkekeh pelan. Namun Bagas bisa menangkap ada nada menyelidiki di balik pertanyaan basa-basi tersebut. Bagas menatap mata kepala desa itu lekat-lekat. Saya mendengar sesuatu semalam, Pak. Suara tangisan perempuan dari arah kuburan. Dan saya rasa saya melihat seseorang di depan pagar rumah saya. Senyum di wajah Pak Mulyono lenyap seketika. Wajahnya menegang dan rahangnya mengeras. Ia melirik cepat ke sekeliling jalanan yang sepi, lalu melangkah mendekati Bagas. "Nak Bagas," ucap Pak Mulyono dengan suara rendah yang ditekan. "Di desa ini, banyak suara angin yang terdengar seperti suara manusia. Jangan terlalu dipikirkan. Kamu orang kota, pikiranmu mungkin sedang stres. Tidak ada siapa-siapa di desa ini yang menangis malam-malam. Mengerti? Tapi Pak, saya melihatnya sendiri. Ada jejak." "Saya bilang tidak ada apa-apa," potong Pak Mulyono setengah membentak, membuat Bagas terdiam. Pria itu menyadari nadanya yang terlalu tinggi, lalu mendaham pelan. "Maksud saya, jangan membuat warga resah dengan cerita-cerita tahayul. Nah, saya harap kamu betah di sini. Permisi." Pak Mulyono berbalik dan berjalan pergi dengan langkah tergesa-gesa. Bagas menatap punggung pria itu dengan kening berkerut. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Reaksi Pak Mulyono bukan reaksi orang yang tidak percaya hantu, melainkan reaksi seseorang yang sedang menutupi sebuah rahasia besar yang menakutkan. Didorong oleh rasa penasaran yang kini bercampur dengan kemarahan karena merasa dibohongi, Bagas memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Siang itu, ia berjalan kaki menuju arah utara desa, menuju pemakaman umum Karangsari. Jalan menuju makam itu diapit oleh pepohonan bambu yang rimbun, membuat cahaya matahari sulit menembus masuk. Setibanya di sana, ia disambut oleh deretan nisan tua yang tidak terawat. Di sebuah gubuk kecil di pinggir makam, ia melihat seorang pria tua renta sedang menganyam sapu lidi. Pria itu adalah Tukijan,
juru kunci makam yang sudah puluhan tahun menjaga tempat itu. Aroma kemenyan dan tanah basah menguar kuat dari tubuhnya yang kurus kering. "Permisi, Mbah Tukijan?" sapa Bagas perlahan. Tukijan tidak menoleh. Tangan keriputnya terus menganyam dengan ritme yang konstan. Sudah lama tidak ada darah daging keluarga Pratama yang menginjakkan kaki di tanah ini. Gumam Tukijan dengan suara serak yang seolah keluar dari dasar sumur. Bagas tertegun. "Mbah kenal saya." Barulah Tukijan mengangkat kepalanya. Matanya yang keruh dan tampak buta sebelah menatap lurus menembus jiwa Bagas. Pria tua itu menyeringai, memperlihatkan gusinya yang ompong. "Dia sudah tahu kamu pulang, nak. Dia menangis karena dia ingat keluargamu. Dia menangis karena utang yang belum dibayar." "Dia? Siapa maksud Mbah? Perempuan yang menangis malam?" desak Bagas, jantungnya kembali berdegup kencang. Sebelum Tukijan bisa menjawab, sebuah suara berat menginterupsi mereka dari arah jalan setapak. "Astagfirullahalazim. Bagas, sedang apa kamu di sini?" Bagas menoleh dan melihat Ustadz Mansur, pemuka agama desa yang sangat dihormati, berjalan mendekat dengan wajah tegang. Pria bersorban putih itu menatap Tukijan dengan pandangan peringatan, lalu beralih menatap Bagas. "Ini bukan tempat untuk jalan-jalan siang, nak Bagas. Pulanglah," ucap Ustadz Mansur dengan nada tegas. "Pak Ustadz, saya hanya ingin tahu, siapa perempuan yang menangis semalam? Kenapa warga desa ini tampak ketakutan? Dan apa hubungannya dengan keluarga saya?" tanya Bagas bertubi-tubi, tidak bisa lagi membendung emosinya. Ustadz Mansur menghela nafas panjang. Ada beban yang sangat berat terpancar dari raut wajahnya yang menua. Ia menepuk bahu Bagas perlahan. "Ada dosa-dosa masa lalu yang terkubur bersama tanah di desa ini, Bagas. Dosa yang terlalu kelam untuk digali kembali. Jangan mencari tahu apa yang seharusnya tetap berada di dalam kubur, demi keselamatanmu sendiri." Ustadz Mansur menarik tangan Bagas untuk menjauh dari area makam. Namun saat Bagas menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, ia melihat Mbok Darmi, seorang nenek tua renta yang dikenal kurang waras di desa, sedang berjongkok di dekat sebuah makam tua di sudut paling gelap. Mbok Darmi menatap Bagas sambil menggali tanah makam itu dengan tangan kosongnya. Mulutnya komat kamit menggumamkan satu nama yang terbawa oleh angin berdesir. "Sari, Sari indah, darah dibayar darah." Sore harinya, saat Bagas kembali ke rumahnya dengan kepala yang dipenuhi 1000 pertanyaan, ia menemukan pintu depan rumahnya sudah terbuka lebar, padahal ia sangat yakin telah menguncinya. Dengan jantung yang seakan mau melompat dari dadanya, Bagas melangkah masuk. Aroma melati busuk itu kembali, jauh lebih pekat dari semalam. Bagas mengikuti arah bau itu yang membawanya menuju kamar tidurnya. Di lantai kayu kamarnya, berjejer jejak kaki dari tanah merah basah. Jejak itu bermula dari jendela kamarnya yang terbuka, berjalan ke arah tempat tidurnya, dan berhenti tepat di samping bantal tempat ia merebahkan kepalanya semalam. Dan di atas bantalnya yang putih bersih, tergeletak sebuah selendang wanita yang lusuh, berlumuran tanah merah dan darah segar yang masih menetes perlahan. Bagas mundur dengan gemetar, napasnya tersengal. Tiba-tiba, dari arah sudut kamarnya yang gelap, sebuah suara bisikan dingin menyapu telinganya. "Kenapa kau kembali, Bagas?" Napas Bagas tertahan di tenggorokan. Bulu kuduknya meremang hebat hingga ke pangkal leher. Suara bisikan itu begitu dekat, seolah bibir dingin yang membeku baru saja menyapu daun telinganya. Dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan paksa, Bagas meraba dinding dengan tangan gemetar, mencari saklar lampu. Klik. Cahaya lampu neon yang berpendar kekuningan menerangi kamar tidurnya. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di sudut ruangan itu. Hanya debu yang menari di bawah sorot lampu dan jendela kayu yang berderit pelan ditiup angin sore. Namun teror itu nyata. Selendang lusuh berlumuran tanah merah dan darah segar di atas bantalnya adalah bukti yang tidak bisa disangkal. Bau anyir darah bercampur wangi melati busuk itu membuat perut Bagas mual. Ia tersungkur mundur hingga punggungnya menabrak lemari pakaian. Kakinya lemas, otaknya yang terbiasa berpikir rasional dan logis di kota besar, kini dipaksa menerima kenyataan yang melampaui nalar. "Siapa kau sebenarnya, Sari?
bisik Bagas dengan suara parau, menatap selendang itu dengan ngeri. "Apa salah keluargaku padamu?" Belum sempat Bagas menata napasnya, terdengar suara gedoran keras dari pintu depan rumahnya. Brak, brak, brak. Bagas terlonjak, jantungnya kembali berpacu liar. Ia ragu untuk melangkah keluar kamar. Apakah entitas itu kembali? Apakah perempuan itu menunggunya di ruang tamu? "Bagas, Gas, buka pintunya woi, ini gue Rian." Mendengar suara bariton yang sangat familiar itu, ketegangan di dada Bagas sedikit mengendur. Ia bergegas berlari ke ruang tamu dan membuka pintu. Di ambang pintu, berdirilah Rian Hidayat, sahabat lamanya sejak kecil. Rian adalah pemuda desa yang sempat merantau bersamanya, namun memilih pulang lebih dulu 2 tahun lalu. Rian selalu dikenal sebagai sosok yang pragmatis, skeptis, dan tidak pernah percaya pada hal-hal mistis. "Lu kenapa, Gas? Muka lu pucat banget kayak mayat hidup," tegur Rian. Keningnya berkerut melihat kondisi sahabatnya yang berantakan, berkeringat dingin dengan dada yang naik turun. Tanpa menjawab, Bagas menarik lengan Rian masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. "Ikut gue ke kamar, sekarang," ucap Bagas dengan nada bergetar. Rian yang kebingungan hanya bisa menurut saat diseret masuk ke kamar tidur Bagas. Saat mata Rian menangkap jejak kaki berlumpur di lantai dan selendang berdarah di atas bantal, langkah pemuda itu terhenti. Wajah Rian yang awalnya santai berubah menjadi tegang. "Astaga, Gas, ada yang masuk ke rumah lu." Rian berjongkok, mengamati jejak tanah basah itu tanpa menyentuhnya. "Ini tanah merah, tanah kuburan." "Bukan cuma masuk, Yan. Benda itu, dia meninggalkan selendang itu di bantal gue. Dan gue dengar suaranya." Suara Bagas bergetar, setengah frustrasi mencoba meyakinkan Rian. "Semalam, ada suara perempuan menangis dari arah kuburan. Tukijan dan Bok Darmi menyebut nama Sari Indah. Lu ingat nama itu?" Rian terdiam sejenak. Ia memandangi selendang itu dengan tatapan mengeras, lalu menghela napas panjang, mencoba mengusir ketegangan. "Gas, dengerin gue," ucap Rian sambil berdiri dan menatap Bagas tajam. "Hantu, setan, arwah penasaran, mereka nggak ninggalin jejak kaki berlumpur, mereka nggak ninggalin kain berdarah. Ini fisik, Gas, ini perbuatan manusia." "Manusia? Manusia mana yang bisa masuk tanpa merusak kunci dan berbisik di telinga gue padahal kamarnya kosong?" bentak Bagas, emosinya meledak karena ketakutan yang tak tertahankan. "Seseorang yang nggak suka lu balik ke desa ini," balas Rian tak kalah keras, mencoba menyadarkan sahabatnya. "Lu udah lama pergi, Gas. Rumah ini lama kosong. Mungkin ada warga yang gak seneng lu pulang dan mau menakut-nakuti lu supaya lu pergi lagi. Soal nama Sari Indah, gue ingat samar-samar. Dia kembang desa belasan tahun lalu. Tapi seingat gue, dia merantau jadi TKW dan gak pernah pulang. Mana mungkin dia jadi hantu di sini?" Bagas memijat pelipisnya yang berdenyut hebat. Logika Rian ada benarnya, tapi insting Bagas menolak. Bau melati busuk, hawa dingin yang menusuk tulang, dan tatapan mata Tukijan di makam tadi siang, semua itu terasa terlalu kelam untuk sekadar kejahilan warga desa. Kita nggak bisa diam aja, Gas. Kalau ini perbuatan manusia, ini ancaman pembunuhan atau teror. Kita harus lapor ke Pak Mulyono. Putus Rian sambil mengeluarkan ponselnya untuk memotret selendang dan jejak kaki itu sebagai bukti. Bagas mengangguk lemah. Kepalanya dipenuhi tanda tanya besar. Jika ini ulah manusia, siapa yang begitu membencinya? Jika ini ulah arwah penasaran, dosa apa yang disembunyikan oleh almarhum ayahnya hingga sosok itu menuntut balas padanya? Menjelang sore, matahari mulai condong ke ufuk barat, memancarkan cahaya jingga kemerahan yang membuat suasana desa terlihat semakin muram. Bagas dan Rian berjalan menyusuri jalan setapak berbatu menuju kediaman Pak Mulyono, kepala desa yang merangkap menjadikan rumah besarnya sebagai balai desa. Rumah Pak Mulyono adalah bangunan paling megah di desa itu. Dindingnya terbuat dari beton kokoh dengan pilar-pilar besar dan pintu utama dari kayu jati berukir rumit. Sangat kontras dengan rumah-rumah warga sekitar yang mayoritas berdinding anyaman bambu atau kayu lapuk. Saat mereka tiba di pekarangan rumah yang luas itu, langkah Bagas terhenti. Dari balik pintu jati yang sedikit terbuka, terdengar suara isak tangis seorang perempuan.
Bagas memberi isyarat pada Rian untuk diam. Mereka berdua mendekap ke dinding, menguping pembicaraan di dalam. "Saya mohon Pak Kades, saya sudah tidak kuat. Semalam suara tangisan itu berhenti tepat di depan jendela kamar anak saya." Suara itu milik Ibu Sumiati, seorang janda parubaya yang tinggal tak jauh dari rumah Bagas. Suaranya bergetar hebat, dipenuhi teror yang mendalam. "Dia marah, Pak. Dia tahu kita semua diam saja saat kejadian itu. Kutukan ini tidak akan berhenti sampai dia dapat keadilan." "Tutup mulutmu, Sumi." Terdengar gebrakan meja yang sangat keras, disusul oleh suara berat dan parau milik Pak Mulyono. Nada suaranya penuh ancaman yang mematikan. "Jangan pernah kau ungkit kejadian belasan tahun lalu. Kau mau anakmu selamat? Maka diamlah. Kalau kau berani buka mulut, bukan hantu jalang itu yang akan membunuhmu, tapi aku sendiri yang akan mengusirmu dari desa ini dalam keadaan tinggal nama." Di luar, Bagas dan Rian saling bertatapan. Mata Rian membelalak, terkejut mendengar ancaman brutal dari kepala desa yang selama ini dikenal berwibawa. Sementara itu, dada Bagas bergemuruh oleh rasa marah dan penasaran yang meletup-letup. Perkataan Ustadz Mansur tentang dosa masa lalu yang terkubur bersama tanah kembali terngiang di kepalanya. Tidak bisa menahan diri lagi, Bagas melangkah maju dan mendorong pintu jati itu hingga terbuka lebar. Engsel pintu berderit keras. Di dalam ruangan tamu yang remang-remang, Pak Mulyono yang sedang berdiri dengan wajah merah padam langsung menoleh. Ibu Sumiati yang duduk bersimpuh di lantai tampak pucat pasi, menggenggam erat sebuah jimat kecil di tangannya. Saat melihat Bagas, mata Ibu Sumiati membesar, seolah ia baru saja melihat hantu. "Bagas!" bisik Ibu Sumiati dengan bibir gemetar. Wanita itu buru-buru berdiri, menundukkan wajahnya dalam-dalam dan berlari keluar ruangan tanpa pamit, menyenggol bahu Rian yang baru saja masuk menyusul Bagas. "Apa-apaan ini, Bagas? Tidak punya sopan santun kamu masuk rumah orang tanpa permisi," bentak Pak Mulyono, berusaha menutupi kepanikannya dengan kemarahan. Pria bertubuh tambun dengan kumis tebal itu merapikan kerah kemejanya, menatap Bagas dengan sorot mata mengintimidasi. "Maaf Pak Kades, tapi sepertinya desa ini tidak baik-baik saja," ucap Bagas dingin, tidak gentar sedikit pun. Ia menatap langsung ke mata Pak Mulyono. "Ada yang meneror rumah saya. Jejak kaki berlumpur dan selendang berlumuran darah diletakkan di atas bantal saya. Dan saya dengar bukan cuma saya yang diteror oleh suara tangisan dari kuburan." Mendengar kata selendang berlumuran darah, rahang Pak Mulyono terlihat menegang. Ada kilat ketakutan yang melintas sangat cepat di matanya sebelum ia berhasil menyembunyikannya di balik tawa meremehtan. "Kamu ini sekolah tinggi-tinggi di kota tapi otakmu masih tertinggal di zaman batu, Bagas," cibir Pak Mulyono, berjalan memutari meja kerjanya dan duduk bersandar. "Itu cuma ulah maling atau anak-anak nakal yang iseng. Desa ini aman. Suara tangisan itu cuma suara anjing hutan atau burung hantu. Jangan percaya pada omongan orang-orang tua yang sudah pikun." Kalau begitu, kenapa Bapak mengancam Ibu Sumiati? Kejadian belasan tahun lalu apa yang Bapak tutupi? Apa hubungannya dengan nama Sari Indah? Tembak Bagas langsung, tanpa basa-basi. Ruangan itu seketika hening. Rian di belakang Bagas menelan ludah dengan susah payah. Merasa atmosfer di ruangan itu berubah sangat mencekam. Mata Pak Mulyono menyipit tajam. Aura permusuhan menguar kuat dari pria parubaya itu. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Bagas dengan tatapan predator yang siap menerkam. "Dengar baik-baik, Nak Bagas," desis Pak Mulyono. Suaranya sangat pelan, namun berat dan menekan. "Ayahmu adalah orang yang baik. Dia tahu bagaimana cara menjaga kedamaian desa ini. Jangan rusak nama baik ayahmu dengan mengorek-ngorek sampah masa lalu. Jual rumah peninggalan ayahmu itu dan kembalilah ke kota. Desa ini tidak butuh pemuda sombong yang sok tahu. Saya tidak akan pergi sebelum saya tahu apa yang sebenarnya terjadi," balas Bagas tegas. "Hati-hati Bagas. Orang yang terlalu banyak bertanya di desa ini biasanya umurnya tidak panjang. Entah karena celaka atau karena diganggu. Pulanglah." Diusir secara halus namun syarat ancaman, Bagas akhirnya berbalik pergi, diikuti oleh Rian yang masih terdiam.
Saat mereka berjalan menjauhi rumah kepala desa, langit mulai berubah gelap. Suara azan maghrib berkumandang dari kejauhan, bersahutan dengan suara jangkrik dan embusan angin malam yang mulai membawa hawa dingin. "Gas, lu gila ya? Lu baru aja nantangin orang paling berkuasa di desa ini," bisik Rian dengan nada panik saat mereka sudah cukup jauh. Gue mulai mikir, jangan-jangan yang neror lu itu anak buahnya Pak Kades. Dia kelihatan banget nyembunyiin sesuatu. Bukan, Yan. Ancaman Pak Kades itu nyata, tapi teror di kamarku itu hal yang berbeda. Gumam Dagas, matanya menatap lurus ke arah jalan setapak yang mengarah ke pinggiran hutan desa. Hanya ada satu orang yang berani menyebut nama Sari Indah secara terang-terangan. Mbok Darmi. Gue harus temui dia sekarang. Sekarang? Ini udah maghrib, Gas. Pamali ke rumah ujung hutan jam segini. Protes Rian, bulu kuduknya mulai berdiri. Lu boleh pulang kalau takut, Yan. Gue harus ke sana. Tanpa menunggu jawaban sahabatnya, Bagas mempercepat langkahnya menembus kegelapan senja yang mulai turun. Rian mengumpat pelan, namun kesetiakawanannya mengalahkan rasa takutnya. Ia berlari kecil menyusul Bagas. Pondok Reyot Mbok Darmi terletak sangat terisolasi, jauh dari pemukiman warga, berbatasan langsung dengan hutan bambu yang rimbun dan gelap. Saat mereka tiba, tidak ada lampu yang menyala di pondok itu. Hanya cahaya dari tungku api kecil di halaman belakang yang memberikan sedikit penerangan. "Mbok Darmi," panggil Bagas pelan, mengetuk tiang bambu pondok yang rapuh. Tidak ada jawaban. Pintu yang terbuat dari anyaman bambu itu terbuka separuh. Bagas mendorongnya perlahan, melangkah masuk ke dalam ruangan sempit yang berbau kemenyan dan minyak melati yang sangat menyengat. Rian berdiri di ambang pintu, berjaga dengan perasaan was-was. Di dalam, ruangan itu dipenuhi oleh kertas-kertas usang yang tertempel di dinding bambu. Saat mata Bagas mulai terbiasa dengan kegelapan, ia menyadari bahwa kertas-kertas itu adalah coretan-coretan arang bergambar sosok perempuan dengan wajah hancur, dikelilingi oleh gambar orang-orang yang sedang menggali tanah. "Dia sudah menunggu kedatanganmu, anak muda." Sebuah suara serak dan parau terdengar dari sudut ruangan yang paling gelap. Bagas terkejut dan menyorotkan senter dari ponselnya ke arah suara tersebut. Mbok Darmi duduk bersila di lantai tanah, menatap Bagas dengan mata yang memutih karena katarak, namun seolah bisa menembus langsung ke dalam jiwa Bagas. Nenek tua itu mengulurkan tangannya yang keriput dan gemetar. Di sela-sela jarinya, ia memegang sebuah benda pipih. "Ambillah. Ini adalah awal dari kutukan yang mengikat darahmu," bisik Mbok Darmi. Suaranya bergetar seperti ranting kering yang patah. Bagas mendekat dengan ragu. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengambil benda itu dari tangan Mbok Darmi. Itu adalah sebuah foto Polaroid tua yang sudut-sudutnya sudah menguning dan berjamur. Bagas mengarahkan cahaya ponselnya ke foto tersebut. "Kalian tidak bisa lari dari dosa darah," gumam Mbok Darmi. Suaranya kini berubah layaknya gumaman mantra yang mengerikan. Nenek tua itu mulai mengayunkan tubuhnya ke depan dan ke belakang, menutup wajahnya dengan kedua tangan keriputnya. Dia menagih janjinya, dia menagih nyawa yang dirampas. Suara tawa melengking di atas atap tiba-tiba berubah menjadi raungan marah. Atap rumbia itu berderak keras, seolah ada beban bertonton yang sedang merangkak di atasnya. Debu dan serpihan daun kering berjatuhan. "Lari, Rian, lari!" teriak Bagas sekuat tenaga. Kewarasan Rian yang sempat hancur akhirnya kembali oleh teriakan itu. Ia berbalik dan menghambur keluar dari gubuk, diikuti Bagas yang berlari membabi buta menembus kegelapan hutan bambu. Ranting-ranting tajam menggores wajah dan lengan mereka, namun rasa sakit itu tidak ada artinya dibandingkan teror yang mengejar di belakang. Suara isak tangis yang mengerikan itu kini bergema di seluruh penjuru hutan, seolah pepohonan bambu itu sendiri yang sedang meratap.
Mereka berlari tanpa henti hingga akhirnya melihat cahaya obor dan lampu pijar dari arah balai desa. Sesampainya di sana, suasana tidak kalah kacaunya. Warga desa berkumpul dengan wajah pucat pasi. Di tengah kerumunan, Ibu Sumiati duduk bersimpuh di tanah, menangis histeris sambil menjambak rambutnya sendiri. Suara itu memanggil nama kita semua. Kita akan mati, desa ini dikutuk. Jerit Ibu Sumiati, matanya liar menatap kegelapan di ujung jalan. Ustaz Mansur berdiri di dekatnya, memegang tasbih dengan tangan yang gemetar hebat. Mulutnya komat kamit melafalkan ayat suci, namun suaranya nyaris tenggelam oleh kepanikan warga. Di teras balai desa, Pak Mulyono berdiri dengan wajah tegang, keringat dingin membasahi seragam dinasnya. Di sebelahnya, Tukijan, sang juru kunci makam, tampak meringkuk memeluk lututnya sendiri, bergumam tidak jelas seperti orang kehilangan akal. Bagas menerobos kerumunan warga, nafasnya terengah-engah, matanya memerah oleh campuran ketakutan dan kemarahan. Ia berjalan lurus menuju Pak Mulyono, menggenggam erat foto Polaroid tua yang ia bawa dari gubuk Mbok Darmi. "Jelaskan padaku, Pak Kades!" bentak Bagas. Suaranya menggelegar, mengalahkan kebisingan warga. Ia melemparkan foto itu tepat ke dada Pak Mulyono hingga jatuh ke lantai teras. "Apa hubungan ayahku dengan perempuan bernama Sari Indah? Kenapa wajahnya dihancurkan? Kenapa dia meneror saya?" Pak Mulyono menatap foto di lantai itu seolah melihat bisa ular berbisa. Wajahnya yang arogan mendadak pias, bibirnya bergetar, namun tidak ada satu kata pun yang keluar. "Jawab!" Rian yang biasanya penakut kini ikut berteriak, matanya menatap tajam ke arah kepala desa tersebut. "Kalian semua menyembunyikan sesuatu dari kami!" Keheningan yang mencekam tiba-tiba menyelimuti balai desa. Angin malam mendadak berhenti berembus, bahkan suara jangkrik pun lenyap. Tukijan yang sedari tadi meringkuk perlahan mengangkat kepalanya, matanya merah dan bengkak. Sambil merangkak mendekati foto itu, ia mulai tertawa, tawa yang hambar, getir, dan syarat akan keputusasaan. "Sudah kubilang, Mul, sudah kubilang dari 30 tahun yang lalu, kita tidak bisa mengubur dosa selamanya. Tanah ini akan memuntahkannya kembali." Ustaz Mansur menghentikan zikirnya, menatap Tukijan dengan dahi berkerut. "Apa maksudmu, Kang Tukijan? Dosa apa?" Tukijan menunjuk ke arah Bagas dengan jari telunjuknya yang kotor oleh tanah. "Ayahmu, Herman, dia bukan pria baik-baik seperti yang kau kira, nak. Dia adalah iblis berwujud manusia, dan Pak Kadesmu yang terhormat ini adalah kaki tangannya." Mata Bagas terbelalak. "Jangan sembarangan bicara tentang ayahku." "Itu kebenarannya!" teriak Tukijan. Air matanya mulai mengalir membelah pipinya yang kotor. 30 tahun yang lalu, desa ini dilanda pacaklik parah. Mulyono ingin menjadi kepala desa. Dia butuh kekayaan dan pengaruh. Sedangkan ayahmu, Herman, dia muak hidup miskin di desa ini. Dia ingin pergi ke kota, butuh modal besar. Pak Mulyono melangkah maju. Wajahnya pucat, namun ia mencoba mengintimidasi. "Tutup mulutmu, Tukijan. Kau sudah gila. Biarkan dia bicara," bentak Ustadz Mansur. Suaranya kini penuh otoritas, menyadari ada kejahatan besar yang selama ini disembunyikan dari pengawasannya. Tukijan terisak hebat. Mereka pergi ke dukun ilmu hitam di seberang gunung. Syarat pesugihan dan jabatan itu butuh tumbal nyawa. Tumbal dari seseorang yang sedang mengandung bayi dari darah daging si peminta. Jantung Bagas seakan berhenti berdetak. Seluruh darah di tubuhnya terasa membeku. Pikirannya berlomba, merangkai teka-teki mengerikan yang mulai terbentuk. "Sari Indah," bisik Bagas, suaranya bergetar. "Perempuan di foto itu." "Ya," isak Tukijan. "Sari adalah kembang desa. Ayahmu Herman merayunya, menjanjikan pernikahan hingga Sari mengandung. Tapi itu semua hanya tipu muslihat. Malam Jumat Kliwon itu, Herman membawa Sari ke bawah pohon beringin di makam tua. Mulyono sudah menyiapkan ritualnya, dan aku
Aku yang menggali lobangnya. Ibu Sumiati menjerit mendengarnya. Beberapa warga menutup mulut mereka tak percaya. Rian mundur selangkah, menatap jijik ke arah Pak Mulyono. Sari tidak dibunuh sebelum dikubur, lanjut Tukijan. Kata-katanya menghancurkan sisa-sisa kewarasan yang ada di tempat itu. Ayahmu, dia mendorongnya ke dalam lubang itu dalam keadaan hidup. Sari memohon, menangis, menjerit meminta ampun demi bayi di dalam kandungannya. Tapi Herman, ayahmu yang kau banggakan itu, dia sendiri yang menimbun tanah ke wajah Sari. Suara tangisan yang kau dengar setiap Jumat malam, itu bukan suara hantu biasa. Itu adalah suara Sari yang sedang tersedak tanah, memohon belas kasihan saat nafasnya perlahan direnggut oleh kegelapan kubur. Bagas jatuh berlutut. Lututnya tak lagi mampu menopang berat tubuhnya. Kebenaran itu menghantamnya seperti palu godam. Ayahnya, pria yang selama ini ia anggap sebagai pahlawan, yang selalu mengiriminya uang dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang di kota, adalah seorang pembunuh keji. Kekayaan keluarganya dibangun di atas darah dan penderitaan seorang wanita tak berdosa serta bayi yang belum lahir. Ayahmu melarikan diri ke kota, meninggalkan kutukan ini di tanah kami, teriak Pak Mulyono, akhirnya kehilangan kendali. Dia berjanji akan menanggung akibatnya, tapi dia mati duluan. Dan sekarang arwah jalang itu menuntut darah Herman. Karena Herman sudah mati, kau, darah dagingnya yang harus membayar lunas. Tepat setelah kata-kata kotor itu keluar dari mulut Pak Mulyono, seluruh lampu pijar di balai desa meledak secara serentak. Pecahan kaca berhamburan, gelap gulita menyergap seketika, hanya menyisahkan cahaya rembulan yang tertutup awan mendung dan obor-obor yang apinya mulai meredup, tertiup angin puting beliung yang entah datang dari mana. Suhu udara anjlok drastis, membuat napas setiap orang mengeluarkan uap putih. Dari arah jalan setapak yang menuju pekuburan desa, terdengar suara langkah kaki yang diseret. Srek, srek. Bersamaan dengan itu, suara tangisan yang menyayat hati kembali mengalun. Kali ini bukan dari kejauhan, melainkan tepat di depan halaman balai desa. Kerumunan warga terbelah, mundur ketakutan, saling berdesakan sambil berjerit histeris. Di ujung jalan, berdirilah sosok itu, Sari Indah. Ia mengenakan kebaya merah yang kini sudah kusam, robek, dan berlumuran tanah basah yang berbau busuk. Rambutnya panjang menjuntai hingga ke tanah, kusut masayai dan dipenuhi belatung. Wajahnya hancur persis seperti coretan di dalam foto. Rahangnya miring ke bawah dengan sudut yang tidak wajar. Dan dari rongga matanya yang kosong mengalir darah hitam yang bercampur dengan tanah liat. Perutnya tampak membesar, menandakan kehamilan yang tak pernah sampai pada waktunya. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Mansur melangkah maju dengan gagah berani, mengacungkan tasbihnya. Ia merapal ayat kursi dengan lantang, mencoba menjadi tameng bagi warga desa yang tak berdosa. Sosok Sari berhenti sejenak. Ia memiringkan kepalanya yang patah, menatap Ustadz Mansur. Suaranya bergema, bukan dari mulutnya, melainkan langsung di dalam kepala semua orang yang ada di sana. Doamu tidak berlaku untukku, Mansur. Aku bukan iblis yang datang untuk menyesatkan. Aku adalah karma yang datang untuk menagih hutang. Tuhan mendengar jeritanku di bawah tanah dan Dia membiarkan aku menuntut keadilan dari manusia-manusia munafik ini. Gelombang energi yang luar biasa kuat menghempaskan tubuh Ustadz Mansur hingga terpental ke dinding balai desa. Tasbihnya putus, biji-bijinya berserakan di atas lantai.
Sari mengangkat tangannya yang pucat dan membusuk, menunjuk lurus ke arah Pak Mulyono dan Tukijan. "Tidak, ampuni aku, Sari, ampuni aku," jerit Tukijan. Ia berusaha lari, namun baru beberapa langkah, tanah di bawah kakinya tiba-tiba menjadi lembek seperti rawa sari hisap. Tukijan menjerit sekuat tenaga saat kakinya tertelan bumi. Tangan-tangan gaib yang terbuat dari akar pohon beringin dan tanah liat mencengkram tubuh Tukijan, menariknya ke bawah dengan paksa. Dalam hitungan detik, Tukijan lenyap di telan tanah, menyisakan jeritannya yang teredam di bawah tanah, persis seperti penderitaan yang ia berikan pada Sari. Pak Mulyono terkencing-kencing di tempat. Ia jatuh terduduk, mencoba merangkak mundur. Namun sosok Sari seolah berteleportasi, tiba-tiba sudah berada tepat di atasnya. Sari mencengkeram leher Pak Mulyono dengan satu tangan. Kuku-kukunya yang hitam dan panjang menancap dalam ke daging leher pria tua itu. Darah menyembur deras. Pak Mulyono menggelepar, matanya melotot menatap wajah hancur Sari sebelum akhirnya tubuhnya lemas tak bernyawa, dicekik oleh dosa masa lalunya sendiri. Bagas menyaksikan semua itu dengan air mata yang mengalir deras. Rasa takutnya telah menguap, digantikan oleh rasa bersalah yang teramat dalam. Ayahnya adalah monster. Darah monster itu mengalir di nadinya. Kekayaan yang ia nikmati selama ini adalah hasil dari air mata dan nyawa perempuan malang di depannya ini. Dengan langkah gontai, Bagas berjalan maju, melewati Rian yang berusaha menahannya. Bagas berdiri tepat di hadapan sosok Sari yang kini menoleh ke arahnya. Bau busuk mayat begitu menyengat, namun Bagas tidak bergeming. Ia menjatuhkan dirinya, bersujud tepat di kaki arwah penasaran itu. "Maafkan aku," isak Bagas, suaranya pecah oleh tangisan yang pilu. "Aku tahu maafku tidak akan mengembalikan nyawamu dan bayimu. Aku tahu ayahku adalah seorang iblis. Jika memang darahku yang kau inginkan sebagai pelunas janji, ambillah, bunuh aku Sari. Tapi tolong, lepaskan desa ini, lepaskan teman-temanku." Rian berteriak memanggil nama Bagas dari kejauhan, namun Bagas menutup matanya. Pasrah, ia telah bersiap menyusul ayahnya ke neraka. Keheningan yang mematikan berlangsung selama beberapa menit. Bagas bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang merayap di kulitnya. Sebuah tangan yang sedingin es batu, berlumuran tanah dan darah, menyentuh pelan puncak kepalanya. Bagas memberanikan diri membuka mata dan mendongak. Wajah hancur Sari kini berada sangat dekat dengan wajahnya. Namun anehnya, dari rongga matanya yang kosong, menetes air mata yang bening, bukan lagi darah hitam. Tatapan arwah itu memancarkan kesedihan yang telah tertahan selama 3 dekade. Kesepian yang tak terbayangkan di dalam liang lahat yang sempit dan gelap. Suara Sari kembali bergema di dalam pikiran Bagas, kali ini lebih lembut, namun menyisakan rasa sakit yang abadi. Kematianmu terlalu mudah, Darah Herman. Kematian adalah akhir dari penderitaan. Ayahmu mati dengan tenang tanpa merasakan siksaku. Maka kau yang harus menanggung hukumannya. Kau akan hidup dengan membawa rasa malu ini. Kau akan hidup mengetahui bahwa setiap suap nasi yang kau makan, setiap kebahagiaan yang kau rasakan, dibeli dengan nyawaku dan anakku. Dan ingatlah, aku tidak akan pernah pergi. Bersamaan dengan embusan angin yang sangat kencang, sosok Sari indah perlahan memudar menjadi kabut hitam yang berbau melati, terbang melesat ke arah pekuburan desa dan menghilang di balik rimbunan pohon beringin raksasa. Lampu-lampu balai desa yang tersisa tiba-tiba menyala kembali secara bergantian. Suasana malam perlahan kembali normal. Suara jangkrik mulai terdengar ragu-ragu. Warga desa yang masih tersisa saling bertatapan dalam kebisuan yang traumatis. Mayat Pak Mulyono tergeletak kaku dengan leher terkoyak, sementara tanah tempat Tukijan tertelan kini terlihat rata, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ustadz Mansur yang terluka perlahan bangkit, dibantu oleh Ibu Sumiati.
Ia menatap Bagas dengan pandangan nanar, penuh simpati, namun juga menyimpan jarak. Malam itu, kutukan tidak benar-benar patah. Keadilan berdarah telah ditegakkan, namun trauma yang ditinggalkan terlalu besar untuk dihapus. 1 bulan kemudian, Bagas duduk di balkon apartemennya di lantai 15 di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Rian sesekali mengunjunginya, namun persahabatan mereka tidak pernah sama lagi. Rian telah melihat sisi gelap dunia yang tak bisa ia jelaskan dengan logika, dan hal itu membuatnya selalu gelisah. Desa tempat kejadian itu kini perlahan mulai ditinggalkan warganya. Ketakutan akan kutukan yang tersisa membuat warga memilih pindah mencari kehidupan yang lebih tenang. Bagas sendiri telah menyumbangkan seluruh harta warisan ayahnya ke berbagai panti asuhan dan lembaga amal. Ia memulai hidupnya dari nol, bekerja sebagai pegawai biasa dengan gaji pas-pasan. Ia tidak berani menyentuh sepeser pun uang haram peninggalan Herman. Namun, hukuman yang dijanjikan Sari Indah benar-benar nyata. Bekas noda tanah di pipi Bagas tidak pernah bisa hilang, sekeras apapun ia menggosoknya. Noda itu menjadi tanda permanen dari dosa turunan yang ia pikul. Dan yang paling menyiksa adalah malam ini. Bagas melihat ke arah kalender di ponselnya. Hari Kamis, saat jarum jam menunjukkan tepat pukul 12 malam, pergantian menuju hari Jumat, udara di kamar apartemennya mendadak menjadi sangat dingin. Bau harum bunga melati yang perlahan membusuk mulai merayap dari bawah celah pintu kamarnya. Bagas menutup matanya rapat-rapat, memeluk lututnya di sudut balkon. Air matanya menetes. Dari arah ruang tamunya yang gelap gulita, sayup-sayup terdengar suara itu lagi. Suara isak tangis seorang perempuan yang sangat pilu, disusul oleh suara serak seseorang yang sedang tersedak tanah. Kutukan itu tidak pernah berakhir. Sari Indah akan selalu bersamanya, memastikan bahwa dosa masa lalu ayah Bagas tidak akan pernah terlupakan. Sobat Suara Radio, itulah tadi akhir dari kisah Bagas Pratama. Sebuah perjalanan pulang yang niatnya ingin mencari ketenangan di kampung halaman, namun justru berakhir menjadi mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bagas harus menerima kenyataan pahit bahwa tangisan perempuan yang ia dengar setiap malam Jumat di kuburan desa itu adalah suara Sari Indah. Sosok arwah yang menuntut keadilan atas dosa besar yang dilakukan oleh ayah Bagas sendiri. Ternyata kemewahan dan harta benda yang selama ini dinikmati keluarga Bagas dibangun di atas penderitaan orang lain. Sari Indah dikubur hidup-hidup sebagai tumbal demi kekayaan tersebut. Kini, Bagas terjebak sendirian, menanggung beban kesalahan orang tuanya yang sangat berat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini sebenarnya sangat sederhana. Harta yang didapat dengan cara yang tidak benar, apalagi sampai mengorbankan nyawa orang lain, tidak akan pernah membawa kedamaian. Mungkin pelakunya bisa bersembunyi atau lari di masa lalu, tapi sejarah kelam itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Seringkali justru anak cucu yang harus menanggung akibatnya di kemudian hari. Untuk Sobat Suara Radio yang mungkin saat ini merasa terbebani oleh masalah keluarga atau rahasia masa lalu yang baru terungkap, tetaplah kuat. Kita memang tidak bisa memilih dari keluarga mana kita lahir, tapi kita punya pilihan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berusaha memperbaiki apa yang salah dengan cara yang benar. Ingat satu hal ini, masa lalu itu tidak pernah benar-benar terkubur. Dia hanya menunggu waktu untuk muncul kembali dan meminta pertanggungjawaban. Sebelum saya pamit, saya ingin tahu, Sobat mendengarkan siaran ini dari kota mana saja? Dan apakah di daerah kalian juga ada cerita serupa tentang rahasia kelam di balik kekayaan seseorang? Silakan berbagi cerita kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe dan like video ini supaya kita bisa terus berbagi kisah setiap malamnya. Terima kasih sudah setia mendengarkan. Saya pamit dulu, tetap waspada dengan keadaan sekitar, dan sampai jumpa di malam berikutnya Sobat. Jaga diri, jaga keluarga, jaga iman.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.